Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Alfat. Pada materi ketiga kali ini saya akan membahas mengenai tema yaitu mengenal UX atau User Experience. Tujuan saya adalah untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai UX dan UI. Karena kedua hal tersebut berbeda antara UI dan UX, tapi keduanya itu saling membutuhkan, jadi tidak bisa dipisahkan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini saya akan membahas perbedaan singkat antara UI dan UX, di mana sebelah kiri teman-teman bisa melihat UI atau User Interface yang di dalamnya memiliki satu visual design, kemudian color, kemudian graphic designer, layout, dan yang terakhir tipografi. Nah, 5 tersebut adalah yang tercantum atau yang harus teman-teman pahami sebagai seorang UI designer. Kemudian sebelah kanan yaitu UX atau User Experience memiliki 5, di mana 5 isi tersebut adalah interaction design, wireframe dan prototype, information architect, user research, dan skenario. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang UX designer itu harus memahami 5 isian yang ada di user experience sebelah kanan ini. Nah, berhubung di Indonesia itu rata-rata perusahaan ya itu mencantumkan keduanya yaitu UI UX designer, maka teman-teman harus memahami betul-betul baik user interface dan baik juga user experience. Nah, kali ini saya akan lebih memfokuskan kepada UX atau user experience, yaitu mengenai elemen UX atau user experience. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau mengulas kembali apa itu user experience. Teman-teman bisa melihat playlist pertama kali atau materi pertama mengenai UI UX. Di sini akan saya ulang kembali secara singkat. User experience dapat diartikan sebagai suatu pengalaman pengguna untuk desain UX dalam prosesnya mengedepankan cara terbaik yang mudah dan efisien untuk dipahami oleh pengguna. Jadi pemahaman ini berlaku untuk pengguna dalam atau ketika menggunakan atau memakai suatu produk atau layanan yang seorang UI UX designer buat. Itu adalah secara singkat mengenai user experience. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, pembahasan itu mengenai elemen UX atau user experience, di mana teman-teman bisa melihat di bagian ini paling bawah, yaitu lapisan paling bawah yang warna kuning, itu adalah lapisan abstrak, di mana ini lapisan masih dasar sekali. Kemudian ketika teman-teman naik sampai ke atas, sampai ke lapisan yang biru, teman-teman bisa melihat di sini adalah lapisan konkret. Jadi ini yang udah full ya. Nah, setiap lapisan memiliki nama. Yang pertama ya, di sini ada strategi, kemudian yang lapisan kedua yaitu scope, yang ketiga adalah struktur, yang keempat skeleton, yang kelima adalah surface. Di sini saya akan jelaskan satu persatu dari elemen UX. Yang pertama adalah elemen strategi. Strategi dapat diartikan sebagai lapisan dasar. Pada lapisan ini kita harus menentukan apa-apa yang dibutuhkan user atau pengguna dan tujuan apa yang dibangun dari suatu produk tersebut. Jadi di strategi ini kita harus memperhatikan mengapa dan untuk siapa desain ini akan dibuat. Atau teman-teman bisa lebih jelas mengenai hal
strategi, yaitu strategi bisa diartikan sebagai permasalahan apa yang ada dan harus dipecahkan, kemudian siapa targetnya dan apa saja yang dibutuhkan oleh calon user tersebut. Kemudian mengidentifikasi solusi terbaik yang dapat dibuat atau dibangun oleh seorang UX designer demi mencapai keinginan atau harapan user serta tujuan bisnisnya. Yang kedua adalah scope. Scope atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cakupan. Dapat diartikan sebagai lingkup apa yang akan dibuat atau dibangun dengan yang tidak akan dibuat atau dibangun. Hal ini bertujuan agar mendapatkan fungsionalitas dari suatu fitur dan konten yang terdapat dalam desain aplikasi yang dibuat. Jadi cakupannya itu apa yang akan dibuat. Jadi jangan sampai menyebar terlalu kompleks. Ini akan membuat seorang UX designer itu terlalu pusing karena terlalu banyak cakupannya. Jadi saran saya untuk cakupan pertama atau cakupan di awal, teman-teman jangan terlalu menyebar untuk scope-nya. Yang ketiga adalah struktur. Struktur bisa diartikan di mana kita berusaha untuk dapat memahami perilaku atau kebiasaan pengguna, sehingga apa yang kita kembangkan sesuai dengan pengalaman pengguna itu sendiri. Jadi, bagaimana pengguna berinteraksi atau bagaimana sistem bekerja ketika pengguna berinteraksi. Kemudian, bagaimana tata kelolanya, prioritas utamanya apa, dan seberapa banyak yang dibutuhkan. Kemudian, secara singkat, struktur dibagi menjadi dua komponen, yaitu desain interaksi dan arsitektur informasi. Jadi interaksi desainnya, kemudian arsitek informasinya seperti apa. Selanjutnya adalah skeleton. Bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kerangka. Dapat diartikan sebagai cakupan komponen visual design yang dibuat atau disimpan sebagai acuan pada tahap final atau desain akhir. Dibagi menjadi 3 komponen yang digunakan oleh pengguna, yaitu dimulai dari desain antarmuka, kemudian desain navigasi, dan arsitektur informasi. Selanjutnya adalah surface. Surface atau dalam bahasa Indonesia itu permukaan, dapat diartikan sebagai lapisan terakhir. Di sini kita menentukan bagaimana produk akan dilihat dan memilih tata letak yang sesuai. Kemudian tipografinya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Di bagian ini kita berurusan dengan bagian desain visual yang berkaitan dengan visual content, control, kemudian yang memberikan petunjuk tentang apa yang dapat dilakukan pengguna dan bagaimana pola interaksinya. Jadi di bagian surface ini hasil UX-nya itu harus benar-benar ya, jangan ngambang. Soalnya nanti pengguna juga jadi bingung kalau hasilnya ngambang. Maka dari itu, sebagai seorang UX designer harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek atau elemen-elemen yang 5 ini. Baik yang paling dasar, kemudian hingga ke yang paling permukaan ini. Nah, ketika UX design elemen ini sudah diterapkan dengan baik dan antara UI atau user interface juga diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan suatu rancangan UI UX yang mudah dipahami oleh pengguna. Tidak sekedar bisa dipahami oleh pengguna, tapi pengguna menikmati hasil desain yang kita buat atau seorang UI UX designer bangun. Kenapa? Ketika antara UI dan UX itu seimbang, maka akan menghasilkan suatu produk yang tidak membosankan dan cakupannya itu mudah dipahami oleh pengguna. Contoh singkatnya ya, saya akan mencontohkan dari aplikasi Gojek, di mana teman-teman bisa melihat di aplikasi Gojek terdapat beberapa fitur. Nah, di awal munculnya Gojek, fiturnya nggak sebanyak sekarang. Jadi belajar dari Gojek, teman-teman sebagai seorang UI UX, tentunya di bagian UX-nya yang user experience-nya
itu harus memahami skupnya terlebih dahulu, jangan sampai membleber kemana-mana atau menyebar terlalu lebar. Karena yang dibutuhkan dari desain awal atau rancangan awal itu adalah menghasilkan setidaknya satu atau dua fitur yang baik, yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Jika teman-teman terlalu menyebar, maka nanti fitur yang banyak itu tidak akan dipakai. Karena saya lihat juga di Gojek ya, di aplikasinya banyak fitur, tapi nggak semuanya itu dipakai oleh pengguna atau pengguna suka. Tapi beberapa fitur yang ada di Gojek sering digunakan oleh pengguna. Jadi teman-teman harus memikirkan skopnya, kemudian waktunya juga. Pokoknya antara UI dan UX itu perlu diseimbangkan supaya menghasilkan desain yang baik. Oke, mungkin itu saja penjelasan elemen-elemen dari UX design atau user experience design. Semoga dengan apa yang saya jelaskan secara singkat dapat dimengerti oleh teman-teman, dapat menambah wawasan teman-teman untuk belajar tentang UI UX designer. Sekali lagi semangat, tetap belajar. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.